Baik Bapak Ibu, untuk mengambil keberkahan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Terimalah
Jadikanlah kami menjadi umat-Mu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Ya, shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua FMMB serta para pengurusnya, juga Ketua DKM Al-Asri, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan irodahnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian atau tema kajian pada subuh ini adalah belajar ikhlas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita buka dalam sejarah, maka Nabi Ibrahim ini banyak mendapat predikat, banyak mendapat gelar. Di antara gelar atau predikat Nabi Ibrahim, pertama, Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Kedua, Nabi Ibrahim dalam sejarah disebut dengan Abu Tauhid, yaitu bapaknya keimanan. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Ibtila, bapaknya ujian. Lalu keempatnya, Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam sejarah itu Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul? Karena kalau kita buka dalam sejarah, hampir semua keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi nabi dan menjadi
rasul. Kalau kita buka sejarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Sarah, lalu melahirkan anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak kemudian melahirkan keturunan sampai akhirnya pada Nabi Isa alaihissalam. Ini yang disebut dari Nabi dari Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ibrahim, jalur dari Ibu Sarah, lalu melahirkan Nabi Ishak, kemudian melahirkan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Hajar. Lahirlah anak namanya Ismail. Dan lahirnya Nabi Ismail itu di Makkah. Dari Nabi Ismail melahirkan keturunan sampai akhirnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buka dalam sejarah, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu satu keturunan dari kakek atau dari ayah Nabi Ibrahim. Makanya kalau Nabi Isa menyembah Allah, ya karena Nabi Isa itu mewarisi tauhid, mewarisi keimanan dari kakeknya Ibrahim alaihis salam. Nabi Muhammad pun menyembah Allah, ya karena Nabi Muhammad pun mewarisi tauhid, akidah dari kakeknya Nabi Ibrahim. Cuma yang jadi masalah, kalau Nabi Isa menyembah Allah, kenapa umat Nabi Isa menyembah dirinya? Pertanyaan sederhana, apakah Nabi Isa minta disembah oleh umatnya? Apakah Nabi Isa minta kepada umatnya supaya menyembah dirinya? Sepertinya tidak mungkin. Ya. Lalu kenapa ke umat Nabi Isa menyembah dirinya? Ini ada penyimpangan, ada penyelewengan ajaran yang dipelencengkan oleh pengikut Nabi Isa sendiri. Ya. Ini kalau kita buka dalam sejarah Islam. Tapi adapun saudara kita yang beragama Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan Yesus dan seterusnya, itu urusan mereka. Kita nggak boleh ikut campur, Pak. Ya, karena kalau bicara agama kita sudah selesai, sudah ada ayat lakum dinukum waliyati. Kita nggak usah persoalkan akidahnya, kita nggak usah persoalkan perbedaan agama, tapi kita lebih melihat sisi kesamaannya. Apa kesamaan kita dengan mereka? Mereka sama-sama manusia, kita manusia. Kalau kita disakiti kita nggak mau, maka kenapa pula kita menyakiti mereka? Cuma kita dalam sejarah harus clear, harus tahu, Pak, bahwa tidak mungkin Nabi Isa itu menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya, karena Nabi Isa itu punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini kita bisa ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu disebut Abul Anbiya wal Mursalin, anak cucunya menjadi nabi dan rasul? Ini menjadi nasihat buat kita. Kalau kita kepingin punya anak yang soleh dan soleha, belajarlah dari Nabi Ibrahim. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim? Ibrahim adalah orang tua yang mampu menjadi contoh dan memberi contoh. Sehingga pantas kalau anak cucunya itu menjadi anak-anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim pun orang tua yang berperilaku soleh. Maka ketika hari ini kita kepingin punya anak soleh, nggak cukup hanya berdoa, ya Allah jadikan anak-anak kami soleh. Bahkan ada orang tua kasih nama anaknya Muhammad Soleh, kok tetap salah. Ya, yang menyolehkan anak itu akan tergantung kesolehan dari perilaku orang tua. Ya, maka kalau Ibrahim anak cucunya menjadi nabi dan rasul, menjadi orang-orang yang soleh, karena Nabi Ibrahim itu orang tua yang berperilaku soleh. Itu pertama, ya. Lalu yang kedua, dalam sejarah Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Tauhid. Bapaknya keimanan. Kalau kita buka dalam sejarah, Ibrahim mendapatkan iman itu bukan warisan orang tuanya. Karena orang tua Nabi Ibrahim adalah pendesain berhala, Pak. Bahkan kalau kita buka dalam Quran itu, di surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa ammau idati wa'adaha iya
Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Itu dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 114. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah, ketika Ibrahim sudah tahu bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari akidah orang tuanya. Nah, jadi orang tua Ibrahim bukan seorang muslim. Ya. Dan Ibrahim mendapatkan hidayah, mendapatkan iman itu melalui proses perjalanan spiritualnya, Pak. Ya, kalau kita buka di Quran banyak itu ayat-ayatnya. Saat Ibrahim itu melihat matahari, ini awal-awal Nabi Ibrahim mau mendapatkan hidayah, Pak. Maka matahari itu dikatakan hadza akbar, ini lebih besar, jangan-jangan ini adalah Tuhan. Kemudian matahari siang hari itu tiba-tiba hilang di kegelapan malam, muncullah bulan, maka bulan pun kata Ibrahim, jangan-jangan Tuhannya adalah bulan ini. Lalu hilang bulan, muncul bintang, bintang pun dikatakan Ibrahim, jangan-jangan ini adalah Tuhan. Maka ketika matahari hilang, bulan hilang, bintang hilang, Ibrahim meyakini berarti di balik hilangnya bulan, matahari, bintang, ini ada kekuatan yang menghilangkan itu semuanya. Maka Ibrahim pun meyakini ada Tuhan selain itu semua. Lalu kemudian Ibrahim pun mengambil seekor burung, Pak. Lalu burung itu dicincang-cincang. Ya. Kemudian disisakan kepalanya, ditaruh di atas bukit. Lalu Ibrahim pun teriak sekuat-kuatnya, wahai Tuhan, kalau engkau memang ada, kalau engkau bisa menciptakan makhluk, pasti engkau akan bisa mengembalikan makhluk yang sudah mati ini. Maka akhirnya apa? Hewan burung yang sudah dicincang-cincang tadi, Pak, tiba-tiba kembali deketin apa? Kepala burung itu. Lalu burung itu akhirnya hidup, terbang, dan saat itu Ibrahim langsung sujud. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardu hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang kita baca saat sholat itu bacaan pertama kali ketika Ibrahim itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Allah, hari ini aku hadapkan hatiku kepadamu yang fatarus samawat, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Hanifah muslima wa ma kana minal musyrikin. Sejak itulah Ibrahim tidak musyrik lagi kepada Allah. Ini bukan kisah dongeng, Pak. Ini direkam di dalam Quran. Kalau kita buka di surat Al-Baqarah ayat 260. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakil yatma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minat thair sampai akhir ayat. Ya. Wahai Allah, lihatkan dong kalau engkau ada. Kata Allah, emang kamu belum yakin kalau aku ada? Aku sudah yakin, tapi aku kepingin tambah yakin. Lalu ambillah 4 ekor burung, dicincang-cincang, dibuang badan burung itu ke semua penjuru, disisakan kepalanya, lalu burung itu nyamperin kepalanya itu, kemudian burung itu hidup lalu terbang. Disitulah Ibrahim meyakini berarti ada Tuhan yang mampu menciptakan dan mampu mematikan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, Pak? Kalau kita lihat kisah Ibrahim mendapatkan hidayah itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui proses perjalanan spiritual. Ini menjadi catatan, kalau kita mau mendapatkan hidayah dari Allah, kita pun harus berusaha untuk menjemput hidayah itu, Pak. Nggak bisa kita hanya nunggu hidayah. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita sendiri tidak berusaha merubahnya. Kita kepengen jadi ahli surga, tapi kelakuan kita ahli neraka, ya nggak nyambung lah. Ya harus disesuaikan. Kalau kepengen jadi ahli surga, kelakuan kita pun ahli surga. Kita kepengen disayangi oleh Allah, ya kita berusaha untuk menyayangi sesama. Hari ini kita kepengen disayangi oleh Allah, tapi hari-hari kita menebarkan kebencian kepada orang lain. Ya nggak nyambung itu, Pak. Maka ketika kita minta hidayah, minta jalan yang lurus, minta ditunjukkan kepada jalan yang benar, maka kita pun harus menapak di jalan-jalan Allah yang benar itu. Seperti Nabi Ibrahim alaihis salam. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim dalam sejarah
disebut dengan Abul Ibtila. Bapaknya apa? Bapaknya ujian, Pak. Bapak Ibu kalau buka sejarah Nabi Ibrahim, ya, banyak ujian-ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, Pak. Pertama, Nabi Ibrahim berbeda agama dengan orang tua. Itu pun sudah merupakan ujian. Ya, tapi Ibrahim pun tetap hanifah muslimah. Ibrahim pun berlemah lembut dengan orang tuanya. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau keluarga kita ada yang non muslim, Pak, nggak ada alasan kita membenci keluarga kita. Nggak ada alasan kita memutuskan silaturahim. Tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, kemudian Ibrahim diuji lagi, dihadapkan dengan Raja Namrud, harus dibakar hidup-hidup, Pak. Ya. Karena Ibrahim mempertahankan keimanannya. Lalu akhirnya Allah selamatkan Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin engkau, selamatkan Ibrahim. Ya. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah menjadi orang yang baik, maka iman kita tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja, Pak. Iman kita akan menghadapi berbagai macam ujian. Ya, maka ketika kita sudah mulai beriman, sudah mulai memperbaiki diri, kok tiba-tiba hidup kita malah banyak ujian, maka yakini saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah. Saat itu iman kita lagi diaudisi oleh Allah. Benarkah kita orang yang beriman atau kita pura-pura beriman? Kalau kita orang yang beriman, walaupun menghadapi ujian yang berat, kita tidak akan luntur iman kita. Coba lihat Ibrahim itu, Pak. Diuji, diaduk-aduk kehidupannya, Ibrahim tidak sedikit pun luntur imannya. Ya. Kenapa Ibrahim kok bisa melewati ujian dengan kesabaran, dengan keikhlasan? Karena ketika Ibrahim menghadapi persoalan hidup, Ibrahim selalu melibatkan Allah. Ibrahim selalu melarikan semua masalah itu kepada Allah. Maka disinilah pentingnya hidup ini selalu membersamai Allah. Ya, jangan pernah hidup ini meninggalkan Allah, melupakan Allah. Kalau hidup kita melupakan Allah, maka Allah pun juga akan melupakan hidup kita. Ya. Kalau hidup kita itu mengabaikan Allah, maka Allah pun juga akan mengabaikan hidup kita. Maka dalam kondisi apapun, kita harus selalu membersamai Allah. Ya. Kalau kita ya selalu membersamai Allah, insya Allah kita akan bisa ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup itu. Ya. Kemudian yang keempat, Ibrahim akhirnya mendapat gelar Khalilullah, Pak, kekasih Allah. Ya. Kenapa Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah? Karena Ibrahim mampu melewati semua ujian itu dengan keikhlasan, Pak. Ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah. Ya. Apapun persoalan hidup ini, kalau kita larikan kepada Allah, pasti endingnya, Pak, endingnya ada ketenangan. Ya. Loh, kenapa kok hidup ini harus kita larikan kepada Allah? Karena Allah yang membuat hidup, pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup. Ya. Kalau kita membangun bangunan, Pak, begitu ada masalah dengan bangunan, maka yang pas larinya ke siapa, Pak? Larinya ke siapa? Ke yang membuat bangunan. Kenapa kita harus lari kepada orang yang membuat bangunan? Karena yang membuat bangunan itu pasti lebih tahu urusan-urusan bangunan. Sama enggak, Pak? Hidup ini yang membuat siapa? Allah. Maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, yang pas larinya ke siapa harusnya?
Kenapa harus ke Allah? Karena Allah yang membuat hidup. Pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup, Pak. Makanya kalau hari-hari ini ada orang menghadapi masalah hidup kok sering stres, sering depresi, Pak. Itu sebetulnya bukan karena masalahnya. Orang stres itu karena dia salah dalam melarikan masalahnya. Harusnya masalah dilarikan ke Allah. Hari ini berapa banyak orang itu melarikan masalah ke pikirannya, ke akalnya. Akhirnya akalnya lelah, lalu stres. Itu bukan karena masalahnya, tapi kita yang salah dalam membawa masalah. Ya, maka apapun masalah hidup kita harus selalu kembalikan kepada Allah. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Itu Al-Baqarah 112. Barang siapa yang hidupnya selalu berserah kepada Allah, lalu hidupnya selalu berbuat kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar, dan dalam kehidupannya tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Jadi kalau hidup ini mau bahagia, Pak, kuncinya dua. Pertama apa? Aslama wajhahu lillah. Kita harus melibatkan Allah. Ya, kita harus selalu apa? Membersamai Allah. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Warnai hidup ini dengan banyak berbuat kebaikan. Jangankan sama orang yang baik, sama orang yang jelas-jelas membenci kita saja, kita nggak boleh membalas dengan balasan yang sama. Karena kalau kita dibenci orang, lalu kita membalas dengan kebencian juga, berarti kita nggak ada bedanya dengan orang itu. Maka Al-Quran menjelaskan idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Seolah-olah kalau ada permusuhan, jadikan orang itu teman setia kita. Inilah indahnya ajaran Islam. Jadi musuh disuruh jadi teman, Pak. Tapi hari ini teman malah kita jadiin musuh. Ya. Sesama umat Islam hanya cuma gara-gara beda fikih, hanya cuma gara-gara beda faham, hanya cuma gara-gara beda politik saja. Kita sesama muslim kadang saling provokasi. Saling apa? Bermusuhan. Ya. Padahal kepada orang yang berbeda Tuhan saja kita disuruh untuk berbuat baik. Kita disuruh untuk menghargai perbedaan. Mosok yang jelas-jelas sesama umat Islam, Tuhannya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama. Mosok hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sesama muslim saling bermusuh-musuhan, Pak. Ya. Bahkan yang sedih lagi, sesama muslim saling membid'ahkan, saling menyesatkan, padahal yang kita sesatkan saudara muslim kita sendiri, Pak. Dan yang lebih sedih lagi, sampai ada yang mengkafirkan sesama umat Islam. Padahal dulu Rasulullah di Mekah itu mengislamkan yang kafir. Loh kok hari ini umatnya malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka PR kita sekarang ini ya adalah bagaimana kita mengokohkan persaudaraan sesama umat Islam. Ya. Jadi musuh yang kita hadapi sekarang ini bukan hanya musuh eksternal, tapi ada musuh internal. Apa musuh internal kita? Musuh internal kita sekarang ini adalah perpecahan antar umat Islam yang sekarang sudah mulai terjadi, Pak. Satu masjid cuma hanya gara-gara yang satu senang wirid kenceng, yang satu sering wiridnya pelan. Satu masjid saja kayak nggak kenal, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya, hanya cuma beda politik saja, sesama umat Islam saling apa? Provokasi, saling bermusuhan. Kalau umat Islam sudah terpecah belah, saling bermusuh-musuhan, apa kata Rasulullah?
Fa idzaftaraqat ummati fantadiris saah. Kalau umatku sudah terpecah belah, tunggulah masa kehancuran. Bapak Ibu, ingat enggak sejarah Islam di Andalusia, Pak? Pernah ke Andalusia, Pak? Ya? Dulu Andalusia ini di benua Eropa, Pak, di Spanyol. Andalusia itu pernah mayoritas Islam. Bahkan Islam di sana pernah berkembang selama 700 tahun. Hari ini tinggal berapa Islam di sana, Pak? Ya, kurang dari 1%, Pak. Coba kita cari apa penyebabnya. Penyebabnya karena umat Islam tidak bisa merawat persaudaraan. Umat Islam diadu domba. Lalu terjadilah perpecahan. Masuklah tentara salibis pada saat itu. Lalu kemudian tentara salibis memaksa umat Islam supaya keluar dari Andalusia. Kalau mereka nggak keluar, kalau umat Islam nggak keluar, mereka bunuh, bahkan mereka murtadkan. Ya, kenapa sampai umat Islam itu nggak punya kekuatan? Karena saat itu sudah terjadi terpecah belah umat Islam. Ini menjadi PR kita harusnya, Pak. Ya, kita masih ingat lagi sejarah Islam di Manila. Di Manila, Pak, dulu juga mayoritas Islam, Pak, itu. Bahkan konon Manila itu dipimpin sama kesultanan. Nggak mungkin sebuah negara dipimpin sama sultan kalau nggak mayoritas Islam. Dan konon salah satu sultan itu ada orang Melayu dari kita, Pak, di Manila itu. Ya, hari ini Islam di sana tinggal berapa persen, Pak? Hanya tinggal 10%. Padahal dulu mayoritas. Apa penyebabnya? Lagi-lagi penyebabnya sama. Karena umat Islam pada saat itu tidak bisa merawat persaudaraan. Ya. Nah. Itu kan Islam di Andalusia, Pak Ustadz. Itu kan Islam di Manila. Ini kan Indonesia. Indonesia nggak mungkin terjadi seperti itu. Kita nggak boleh jumawa, Pak. Ya. Indonesia kan mayoritas. Ya, dulu Andalusia juga mayoritas. Ya. Apa yang terjadi di Andalusia, apa yang terjadi di Manila, itu pun akan terjadi di Indonesia. Kalau umat Islam, kalau bangsa ini tidak bisa merawat persaudaraan. Musuh umat Islam itu, ya, bukan sesama umat Islam. Ini yang harus kita sadari, Pak. Musuh bangsa ini bukan sesama anak bangsa. Musuh bangsa ini sekarang ini adalah yang mereka mencoba mengadu domba kita, Pak. Mereka di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang senyap. Ya, ada yang disebut dengan buzzer-buzzer RP itu, yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini. Itu musuh kita. Ya. Jadi kita harus mengokohkan persaudaraan. Jangan sampai terjadi apa? Perpecahan di antara kita. Ya. Coba kita bisa buka, ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar dari Mesir, namanya Muhammad Said Abduh. Beliau membuat kitab apa? Limada ta'akhkharul muslimun wa limada taqaddama ghairuh. Kenapa Islam mundur? Kenapa umat Islam mundur? Non muslim berkembang, Pak. Ada 3 penyebabnya. Pertama apa? Karena faktor kebodohan. Ya, maka kalau kita mau bersaing dengan umat-umat di luar kita, perbaiki sektor pendidikan. Umat Islam harus cerdas intelektual, juga harus cerdas spiritual. Ya. Lalu yang kedua apa? Yang menyebabkan umat Islam mundur? Al-faqru, karena kemiskinan. Kadal faqru ayyakuna kufron. Kadang kemiskinan itu bisa menyeret orang kepada kekafiran. Berapa banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok pedalaman, Pak, menggadekan akidah itu karena urusan ekonominya, Pak. Ya. Lalu yang ketiga yang menyebabkan umat Islam ini mundur adalah at-tafarruq bainal ummah, perpecahan antar umat Islam. Maka forum masjid dan musola BSD ini harus semakin diperkokoh, Pak. Ya. Kita pertajam persamaan, jangan kita pertajam perbedaannya. Apa persamaan kita? Sesama umat Islam. Tuhannya sama, nabinya, kiblatnya, pergi hajinya masih ke Mekah, sama kan, belum ke Sentul kan?
Kalau ada perbedaan, biasa Pak. Enggak perlu kita harus saling bermusuh-musuhan. Ya, enggak perlu apa? Bermusuh-musuhan. Maka orang yang senang bermusuh-musuhan itu kurang ngopi Pak orang itu Pak. Apa kurang apa? Kurang silaturahim. Ya, makanya kenapa Islam itu menganjurkan silaturahim? Tujuan silaturahim itu bukan hanya sebatas makna fisik Pak. Ya, apa arti fisik kita berdekatan kalau hati kita masih berjauhan? Apa arti kita ketemu, salaman tangan, tangannya salaman, tapi kalau hati masih bermusuhan, itu belum silaturahim Pak. Maka silaturahim itu adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan persaudaraan, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jangankan kepada sama manusia, kepada seekor binatang saja Pak, kita nggak boleh menyakiti loh Pak. Bapak Ibu pernah dengar nggak sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, ada seorang wanita yang ahli ibadah, kelak pada hari kiamat terhalang tidak bisa masuk surga Pak. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Dulu wanita ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Menyakiti binatang, terhalang gak bisa masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Ya, maka disinilah pentingnya kita terus mengokohkan persaudaraan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, jangan bercerai-berai. Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adim. Ali Imran surat 3 ayat 105. Janganlah kita menjadi orang yang bercerai-berai setelah datangnya Al-Qur'an. Maka orang yang bermusuh-musuhan, bercerai-berai akan mendapatkan azab yang sangat berat. Tolong digarisbawahi Pak, yang mendapat azab berat siapa tadi? Yang memutuskan persaudaraan, yang memutuskan tali silaturahim. Tapi hari ini Pak, masih banyak orang Islam takut disiksa ninggalin sholat, tapi nggak takut disiksa ketika meninggalkan silaturahimnya. Betul nggak Pak? Ada orang disuruh nggak sholat, Pak berani nggak Pak? Nggak usah sholat subuh sekali. Nggak berani Pak Ustadz. Loh kenapa nggak berani? Saya takut dosa kalau ninggalin sholat. Oh jadi Bapak takut dosa ninggalin sholat? Iya. Begitu ditanya, Bapak kok nggak baik sama tetangga sebelah? Itu sih biasa. Ya. Jadi ninggalin sholat takut dosa, tapi mutusin silaturahim dianggapnya biasa. Padahal kata Rasulullah apa Pak? La tajidu raihal jannah. Nggak bakal mencium bau harumnya surga. Boro-boro masuk surga. Siapa mereka? Akul walidain wa qati'ur rahim. Anak yang durhaka sama orang tua. Dan yang kedua, orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maka ketika hari ini kita kepingin masuk surga, surga itu nggak cukup sholat tok Pak. Surga itu nggak cukup ngaji saja. Selain sholat kita baik, kalau mau masuk surga, ternyata bisa dengan cara kita membahagiakan orang tua. Ya. Hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal kalau hari ini anak masih punya orang tua, surganya anak itu membahagiakan orang tuanya. Ya. Lalu yang kedua, yang tidak mencium bau harumnya surga adalah yang memutuskan tali silaturahim. Sholatnya sampai jidatnya kapalan, tapi kalau nggak baik sama orang lain, memutuskan persaudaraan, boro-boro masuk surga kata Nabi. Mencium bau harumnya surga saja enggak itu. Ya, maka disinilah pentingnya kita mempertajam apa? Persamaan, jangan pertajam perbedaan. Karena kalau kita pertajam perbedaan Pak, sampai kiamat nggak akan selesai Pak. Ya, pertajam persamaan saja. Sama umat yang di luar Islam, nggak usah lihat perbedaan agamanya, lihatlah kesamaannya. Dia manusia, kita manusia. Sama umat Islam,
Walaupun ada perbedaan, nggak usah kita pikirin perbedaan, tapi lihatlah kesamaan, akidahnya sama, agamanya sama. Itu yang kita lihat. Ya, kalau ini bisa kita lakukan, Pak, insya Allah umat Islam akan kokoh persaudaraan. Ya, mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita untuk selalu berpegang teguh dengan silaturahim, dengan persaudaraan di antara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kajian subuh ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.